나는 알게 주. 죽여. Diperlihatkan seorang mantan sopir Rainbow Taxi bernama Pak Oh datang menemui Sung Chul. Sung Chul senang melihat mantan pegawainya itu, namun ia segera menyadari bahwa Pak Oh tampak sangat tertekan. Pak Oh mengaku membutuhkan uang tunai sebesar $3.000 secara mendesak. Sung Chul awalnya berniat mentransfer uang tersebut, tetapi Pak Oh bersikeras membutuhkan uang tunai. Mereka akhirnya sepakat bahwa Pak Oh akan datang keesokan pagi untuk mengambilnya. Meski begitu, sikap Pak Oh membuat Sung Chul curiga ada sesuatu yang tidak beres. Di tempat lain, Jin Un dan Kyung Gu sedang mencoba menjual mobil van lama mereka kepada seorang pria. Pria itu mengaku ingin mencoba kendaraan tersebut terlebih dahulu dan berjanji akan membayar setelah kembali. Tanpa curiga, keduanya setuju dan menunggunya dari pagi hingga malam, tetapi pria itu tidak pernah kembali. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Saat itu mereka baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Keesokan harinya mereka melaporkan kejadian itu kepada Go-un agar pelaku bisa dilacak. Kegaduhan itu membuat Sung Chul datang dan saat sedang mendengar penjelasan Jin Un serta Kyung Gu, ia menerima telepon dari Pak Oh. Secara tiba-tiba Pak Oh mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan uang tersebut. Perubahan sikap yang mendadak membuat Sung Chul semakin curiga sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Oh. Di sana ia bertemu putri Pak Oh. Gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan saat mengemudikan taksi pribadi hingga tangannya patah dan harus dirawat di rumah sakit. Ia juga mengaku bahwa ayahnya berubah akhir-akhir ini dan tidak pernah lagi berbagi cerita. Bahkan ia menemukan berkas perceraian di laci ayahnya dan tidak mengerti alasan di balik keputusan tersebut. Sung Chul yang mendengar hal itu terkejut dan segera ke rumah sakit tempat Pak Oh dirawat. Namun saat tiba di bangsal, Pak Oh tidak ada. Tempat tidurnya dibiarkan kosong begitu saja. Sung Chul langsung menduga kemungkinan terburuk dan bergegas ke atap rumah sakit. Dugaan itu benar, Pak Oh berdiri di tepi atap dan hendak mengakhiri hidupnya. Sung Chul dengan panik berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa mengakhiri hidup tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan meninggalkan beban bagi keluarganya. Setelah beberapa saat, Pak Oh akhirnya luluh dan meraih tangan Sung Chul. Ia turun dari tepi atap dan menangis dalam pelukan Sung Chul yang berjanji akan membantunya semampu mungkin. Setelah itu, cerita bergeser ke kilas balik yang menjelaskan apa yang sebenarnya dialami Pak Oh. Sebelumnya, ia bekerja di Rainbow Taxi, namun kemudian memutuskan untuk membeli taksi mewah bekas dan bekerja sebagai sopir taksi pribadi. Ia pergi ke sebuah dealer bernama Nobles Motors untuk membeli kendaraan tersebut. Di sana, ia bertemu CEO Byung Jin yang saat itu terlihat sangat meyakinkan. Byung Jin menyebut bahwa harga taksi itu murah karena penjual sebelumnya sedang sakit dan membutuhkan uang cepat, sehingga perusahaan memberikan potongan hingga 25%. Pak Oh sempat ragu karena harga terlalu murah, tetapi keyakinannya kembali setelah melihat gelar dan lisensi hukum milik Byung Jin yang dipajang di dinding. Manajer perusahaan menjelaskan skema penjualan mereka. Pak Oh harus membayar sesuai harga taksi baru, tetapi perusahaan akan mengembalikan sebagian uang itu setiap bulan sebagai cashback, sehingga total pembayarannya akan seimbang. Pak Oh akhirnya setuju dan menandatangani kontrak. Staf Nobles Motors, Yu dan Dogu kemudian menyerahkan kunci taksi tersebut kepadanya. Kembali ke masa kini, tim Rainbow mulai menganalisis kasus Pak Oh. Go-un menemukan bahwa Byung Jin memang pernah menjadi pengacara, tetapi dicabut izinnya setelah menabrak seseorang hingga tewas saat mabuk.
Yang Gu memperhatikan bahwa meski sudah tidak berhak menyandang profesi itu, Byung Jin tetap memajang gelar dan lisensi hukumnya untuk membuat dirinya terlihat terhormat dan memanipulasi orang lain. Jin Un kemudian mempertanyakan bagian penting dari kasus ini. Jika Pak Oh sudah membeli taksi itu, di mana letak masalah yang sebenarnya? Sang Chul menjelaskan bahwa masalah utama ada pada lisensi. Lisensi untuk mengemudikan taksi pribadi kelas premium jumlahnya sangat terbatas, sehingga mendapatkan lisensi baru hampir tidak mungkin. Dalam kasus seperti ini, lisensi milik pemilik lama biasanya dipindahkan kepada pembeli berikutnya. Namun disinilah masalah muncul meski Pak Oh telah mengeluarkan banyak uang untuk membeli mobil dan lisensi tersebut, lisensinya dibatalkan hanya dalam semalam. Cerita kembali menampilkan kilas balik. Setelah membeli taksi mewah dan memulai pekerjaan barunya, kehidupan keluarga Pak Oh awalnya sangat bahagia. Istrinya menyiapkan bekal makan siang untuk hari pertamanya bekerja dan putrinya memberikan semangat. Namun semua berubah ketika ia tiba di tempat parkir dan melihat beberapa petugas pemerintah melepas dan menyita pelat nomor mobilnya. Ia diberitahu bahwa lisensinya telah dicabut karena adanya catatan pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk yang tercatat atas nama pemilik sebelumnya, sesuatu yang sama sekali tidak ia ketahui. Pak Oh pergi ke Nobles Motors untuk meminta penjelasan, namun pihak perusahaan menolak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa mereka hanya menjadi perantara antara pemilik lama dan pembeli baru. Mereka menyarankan agar ia mengurus hal tersebut ke kantor polisi atau kantor pemerintah. Namun, baik kantor polisi maupun petugas pemerintah sama sekali tidak bisa memberikan solusi. Ia hanya dioper dari satu meja ke meja lain tanpa jawaban jelas. Dalam keadaan putus asa, ia menghubungi pemilik lama yang ternyata sudah berada di penjara akibat kasus mabuk dan menyebabkan kecelakaan fatal. Pemilik lama bahkan tidak mampu memberikan kompensasi apapun. Pak Oh kehilangan uangnya, kehilangan lisensinya, dan terjebak dalam masalah hukum karena kesalahan orang lain. Ia merasa semakin terpojok setelah seharian berkeliling mencari pertolongan tanpa hasil. Cerita kembali ke masa kini ketika tim Rainbow mempertanyakan mengapa hukuman tetap jatuh pada Pak Oh padahal pemilik lama sudah menerima hukuman penjara. Sang Chul menjelaskan bahwa setiap pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk akan disertai pencabutan lisensi secara permanen. Nobles Motors mengetahui hal ini tetapi tetap membeli lisensi dari pemilik lama sebelum dicabut lalu menjualnya dengan cepat kepada korban lain seperti Pak Oh. Karena lisensi taksi premium sangat langka dan diminati, mereka tahu siapapun akan tergiur membelinya tanpa banyak curiga. Dalam kasus ini, Pak Oh menjadi korban dari keserakahan Nobles Motors, kelalaian hukum, dan kebingungan birokrasi. Dogi menambahkan bahwa Nobles Motors memanfaatkan celah hukum untuk menipu orang-orang yang tidak paham prosedur. Namun, tim masih bertanya-tanya mengapa Pak Oh sampai berniat mengakhiri hidupnya. Kilas balik kembali muncul setelah lisensinya dicabut. Pak Oh terpaksa kembali menjadi sopir taksi biasa. Suatu malam ia mendapat kabar bahwa taksi mewah yang sebelumnya ia beli mengalami kecelakaan dan ia diminta membayar biaya perbaikan sebesar $40.000. Ketika ia mendatangi Nobles Motors, para staf perusahaan menyalahkannya dan memaksa ia menanggung biaya tersebut dengan alasan semua sudah tercantum dalam kontrak. Pak Oh baru menyadari bahwa ia hanya diperlihatkan halaman terakhir sebelum menandatangani, sementara banyak klausul merugikan tersembunyi dalam halaman sebelumnya. Saat ia memprotes, bos Nobles Motors Byung Jin marah setelah dituduh menggunakan gelar hukum palsu dan menyuruh seorang preman memukuli Pak Oh. Byung Jin bahkan menginjak tangannya hingga patah. Ternyata tangan yang patah itu bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan karena penganiayaan di kantor Nobles Motors.
cerita kembali ke masa kini. Setelah mendengar seluruh kisah tragis itu, tim Rainbow Taxi memutuskan membalasnya dengan cara yang sama licik dan sistematis seperti metode yang digunakan Nobles Motors saat menjebak korban-korbannya. Mereka hanya menunggu persetujuan dari Pak Oh untuk memulai misi. Pak Oh lalu dibawa ke ruang permainan rahasia. Ia menjalani ritual pemilihan misi melalui mesin permainan yang menjelaskan aturan kerja dan kerahasiaan layanan Rainbow Taxi. Setelah berpikir panjang, ia memilih untuk membalas Nobles Motors dan Byung Jin sehingga misi resmi dimulai. Keesokan harinya, Dogi, Jin-un, Kyung-gu, dan Go-un pergi ke depan bangunan Nobles Motors. Tanpa disangka, Kyung-gu melihat seseorang yang sangat ia kenal, pria yang mencuri mobil van mereka sebelumnya. Ia langsung mengejarnya masuk ke dalam gedung sambil berteriak bahwa dialah orang yang membawa kabur mobil van mereka tanpa membayar. Jin-un dan Go-un menyusul di belakangnya sementara Kyung-gu memojokkan pria tersebut untuk menagih pertanggungjawaban. Dulu, Dosu pernah melakukan penipuan dengan mobil van bersama Jin-un dan Kyung-gu. Namun saat mereka menemuinya, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa soal mobil van tersebut. Kyung-gu menuntut uangnya kembali hingga membuat kegaduhan yang menarik perhatian Bong Jin dan Choi. Dosu segera berpura-pura menjadi korban seolah Kyung-gu menuduhnya tanpa alasan. Choi kemudian mengusir Kyung-gu keluar dari gedung Nobles Motors. Kyung-gu yang ketakutan segera kabur membuat Jin-un heran karena sebelumnya ia bertekad memberi pelajaran pada para penipu itu. Kyung-gu hanya menjawab bahwa tubuh Choi terlihat terlalu menyeramkan. Tak lama kemudian Go-un mengabarkan bahwa ia telah menemukan lokasi taksi pribadi milik Pak Oh. Rupanya taksi itu berada di gedung Nobles Motors. Tim Rainbow pun melihat beberapa preman sedang menyewa taksi tersebut. Mereka menyadari bahwa biaya sewa taksi mewah itu cukup tinggi, namun bila terjadi kerusakan, seluruh tanggung jawab akan jatuh pada Pak Oh karena taksi itu memakai namanya. Dengan kata lain, Nobles Motors tidak akan menanggung kerugian apapun. Dari situ jelas bahwa Nobles hanya menyewakan mobil pada para kriminal yang tidak mampu membeli kendaraan sendiri. Itulah model bisnis mereka. Karena itu hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapus nama Pak Oh dari lisensi kendaraan tersebut agar ia tidak semakin terjerat masalah. Para preman itu membawa pergi taksi milik Pak Oh. Tim Rainbow mengikuti mereka dan melihat bagaimana para preman itu mengemudi sembarangan di trotoar, menakut-nakuti pejalan kaki, bahkan memukul seorang anak laki-laki lalu memaksanya meminta maaf sambil mengancamnya untuk mengganti kerusakan mobil. Setelah itu mereka kembali meneror orang lain. Di tengah kekacauan tersebut, Doki menghentikan taksi para preman dengan memarkirkan taksinya tepat di depan mereka. Para preman marah tetapi Doki sengaja membiarkan mobilnya menghalangi jalan lalu berjalan pergi. Salah satu preman mengejarnya, namun semua serangannya berhasil dihindari dengan mudah. Doki memancingnya masuk ke sebuah gang dan mengalahkannya hingga pingsan. Ketika para preman lain menyusul, Jin-un dan Kyung-gu datang dengan mobil van mereka untuk menghalangi. Para preman menyerang Doki dengan pisau, namun semuanya berhasil ia lumpuhkan. Setelah itu, tim Rainbow membawa pergi taksi Pak Oh. Go-un memeriksa dokumen taksi tersebut dan mengetahui bahwa lisensinya tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara adalah memindahkan kepemilikan taksi kepada orang lain agar Pak Oh terbebas dari tanggung jawab. Doki menyimpulkan bahwa mereka perlu membeli lisensi itu dari Pak Oh dan uangnya akan mereka dapatkan langsung dari Nobles Motors. Sementara itu, di kantor Nobles Motors ada seorang pria polos datang untuk membeli mobil. Manajer yang memanipulasinya dengan kata-kata manis. Di saat bersamaan, Bong Jin menerima kabar dari para preman bahwa taksi sewaan mereka hilang karena seorang sopir taksi memukuli mereka dan membawa kabur mobilnya. Bong Jin tidak percaya dan malah memarahi mereka karena dianggap tidak mampu membayar sewa.
Sementara itu, Yu memberitahu Bong Jin bahwa manajer yang berhasil menjebak pembeli baru sehingga Bong Jin ikut menyaksikan prosesnya. Ternyata, manajer yang sudah memaksa pria polos tadi menandatangani kontrak lalu menuntut deposit $2.000 yang sebelumnya tidak disebutkan. Saat pria itu protes, manajer yang mengancam akan mengenakan biaya pembatalan. Pria itu menolak dan menuduh mereka penipu lalu hendak pergi. Namun Bong Jin dan Choi menghadangnya. Bong Jin memukulinya lalu memaksanya mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ia juga mengancam keluarga pria itu yang istrinya sedang hamil 7 bulan. Pria itu pun ketakutan dan memohon agar keluarganya tidak disakiti. Para pegawai nobles malah menertawakannya. Pria itu kemudian diseret menuju mobil baru yang dipaksakan kepadanya. Mereka ingin ia membawa pulang mobil itu sebagai hadiah untuk istrinya. Namun ia ragu menerima kunci hingga membuat Bong Jin semakin marah. Saat situasi memanas, sebuah mobil meluncur cepat dan menabrak mobil baru tersebut. Pengendaranya adalah Doki yang berpura-pura bersikap kekanak-kanakan dan seolah tidak sengaja menabrak mobil itu. Tingkahnya membuat Bong Jin semakin murka. Ketika ia melihat kerusakan mobil, Doki sengaja menumpahkan kopi panas ke tangan manajer yang hingga kontrak yang ia pegang jatuh. Doki kemudian menginjak kontrak itu sampai hancur. Melihat kesempatan itu, pria polos tersebut segera melarikan diri. Bong Jin memaki Doki karena merusak transaksi yang menguntungkan. Namun Doki justru menawarkan diri untuk membeli mobil tersebut sekaligus menanggung biaya perbaikan mobil yang ia tabrak. Seketika sikap semua orang berubah dan mereka memperlakukannya seperti pelanggan besar. Akhirnya Doki membeli mobil itu. Mobil itu kemudian dikendarai oleh Doki. Namun tidak lama setelah melaju, remnya tiba-tiba tidak berfungsi dan kecepatan mobil berubah-ubah dengan sendirinya. Doki berusaha mati-matian mengendalikan kendaraan tersebut agar tidak membahayakan siapapun. Meski begitu, mobil itu akhirnya kehilangan kendali dan menabrak area konstruksi. Dari ruangannya, Bong Jin mengawasi seluruh kejadian melalui komputer. Di sini terungkap bahwa mobil yang dibeli Doki ternyata bukan mobil bekas biasa, melainkan mobil bekas kebanjiran tingkat 3 yang seharusnya sudah tidak layak pakai dan bahkan idealnya dihancurkan. Namun dalam kasus mobil kebanjiran, kendaraan itu biasanya hanya disisihkan bukan dimusnahkan. Itulah sebabnya Bong Jin bisa mengambil mobil-mobil tersebut dengan leluasa tanpa diketahui pihak berwenang. Bong Jin lalu mulai membersihkan seluruh jejak bekas banjir mulai dari sabuk pengaman hingga beberapa bagian interior agar terlihat seperti mobil normal. Ia sengaja menutupi fakta bahwa mobil tersebut adalah mobil bekas banjir. Di tempat lain, Sung Chul bertemu dengan Pak Oh di taman kota. Saat itu, Sung Chul merasa kondisi Pak Oh sudah jauh lebih baik. Namun Pak Oh menjelaskan bahwa ia sedang menjaga jarak dari keluarganya agar mereka tidak khawatir dan tidak mengetahui masalah yang sedang ia hadapi. Sung Chul menenangkan mengatakan bahwa sebenarnya Pak Oh sangat merindukan istri dan anak-anaknya dan bahwa kasus ini tidak akan lama lagi selesai sehingga ia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Sung Chul juga memberitahu bahwa mobil sewaan atas nama Pak Oh sudah ia pindah namakan ke dirinya demi keamanan. Kembali ke Bong Jin dan kelompoknya yang sedang makan malam. Saat itu, Bong Jin fokus menonton berita tentang sebuah daerah yang baru saja dilanda banjir. Ia segera menyuruh salah satu anak buahnya pergi ke lokasi tersebut setelah melihat ada sekitar 7 mobil yang terendam banjir. Tanpa mereka sadari, Doki yang juga ada di sana menguping seluruh pembicaraan. Setelah makan, Bong Jin langsung meluncur ke lokasi untuk mengecek mobil-mobil yang akan ia beli. Beberapa unit tampak sudah terendam banjir dan ia pun setuju memborong semuanya.
semuanya. Di sini terbongkar fakta penting, mobil-mobil bekas banjir tersebut tidak terdaftar dalam asuransi sehingga tidak ada data resmi yang menunjukkan bahwa mobil itu pernah terendam banjir. Itulah yang membuat Bong Jin leluasa menjualnya kembali dan menipu banyak orang. Mobil-mobil itu kemudian segera diperbaiki. Mereka mengganti sabuk pengaman, beberapa bagian yang rusak terkena lumpur dan komponen lain yang masih bisa diselamatkan. Namun, tak lama kemudian asistennya mengabarkan bahwa izin mobil-mobil yang baru dibeli itu sudah dicabut. Bong Jin tidak panik, rencananya mobil-mobil itu akan dijadikan mobil hantu dan dijual kepada mafia atau preman jalanan. Malam harinya, Bong Jin berkumpul dengan anak buahnya untuk membahas urusan hukum. Ia menegaskan bahwa jika ada anak buahnya yang terlibat kasus, mereka harus segera memberitahu dirinya agar masalah cepat selesai. Tanpa sepengetahuan mereka, sebuah kamera tersembunyi berhasil merekam pembicaraan itu dan Doki mengetahui seluruh rencana yang sedang disusun. Keesokan harinya seperti biasa, Kim Doki kembali menyamar. Kali ini ia datang untuk membeli mobil baru yang katanya akan ia berikan kepada pacarnya. Dari ruang CCTV, Bong Jin memperhatikan gerak-gerik Doki. Mobil yang dibelinya dicek dan hasilnya sama saja. Itu adalah mobil bekas banjir yang sudah tidak layak. Hari berikutnya, Doki muncul lagi di showroom lain dan membeli mobil baru. Anak buah Bong Jin memata-matainya dan terkejut karena Doki tidak hanya membeli 1 atau 2 mobil, tapi hampir 5 sekaligus. Mereka mulai curiga, namun Bong Jin menenangkan. Menurutnya, tidak ada salahnya kalau seseorang membeli banyak mobil, toh justru mereka juga yang untung. Singkat cerita, Doki kembali lagi ke Nobel Showroom. Ia berpura-pura menangis dan mengatakan bahwa ia baru saja putus cinta. Karena itu, ia ingin membeli mobil yang benar-benar bagus. Staf showroom langsung menawarkan 1 unit mobil yang sangat menarik. Kontrak pun akhirnya ditandatangani. Namun tiba-tiba asisten showroom memberitahu bahwa Doki harus segera melunasi sisa pembayaran. Doki sempat berpura-pura bingung ketika diminta melunasi sisa pembayaran. Namun tentu saja itu hanya sandiwara, dia tidak keberatan membayar berapapun jumlahnya. Reaksi Bong Jin dan anak buahnya sangat jelas. Mereka terkejut karena Doki sama sekali tidak mempersoalkan uang. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah Doki menukar beberapa kunci mobil, ia bahkan mendapatkan segepok uang tunai. Hal itu membuat Bong Jin dan kelompoknya semakin penasaran. Mereka mulai memperhatikan situasi sekitar, berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan Doki. Saat itu Doki sedang memasukkan uang ke dalam sebuah mesin di sebuah tempat. Bong Jin yang penasaran bahkan mencoba menekan beberapa tombol pada mesin transaksi, namun tidak berhasil. Kesal, ia menghancurkan mesin itu. Saat itu terlihat jelas bahwa mereka sudah tidak mau bersikap baik pada Doki. Keesokan harinya, ketika Doki kembali datang untuk membeli mobil baru, ia langsung disekap. Mereka menanyainya tentang alasan dibalik tindakannya membeli mobil dalam jumlah begitu banyak. Tak lama kemudian Bong Jin datang dan Doki menjelaskan dengan tenang bahwa ia telah menemukan seseorang yang dianggapnya bodoh dan bersedia membeli mobil melalui dirinya. Dari setiap transaksi, ia memperoleh keuntungan sebesar 10%, sehingga ia tidak pernah mempermasalahkan harga mobil yang ia beli semahal apapun itu. Tentu saja tawaran keuntungan 10% itu terdengar sangat menggiurkan. Bong Jin pun memutuskan untuk mengambil alih sisa mobil yang akan Doki jual kepada orang tersebut. Doki mengatakan bahwa ia sudah menandatangani kontrak untuk membeli 100 mobil dan saat ini baru terkumpul 30 mobil. Mendengar itu, wajah Bong Jin langsung sumringah dan ia ingin bekerja sama dengan Doki untuk menyediakan sisa mobil tersebut. Sementara Doki berhasil melepaskan diri dan meminta Sung Chul menjalankan rencana berikutnya. Malam itu, Bong Jin dan anak buahnya tiba di perusahaan milik Sung Chul. Di sana, Sung Chul berpura-pura bahwa semua mobilnya rusak karena kebanjiran. Bong Jin memeriksa satu persatu dan benar saja mobil-mobil itu tampak seperti bekas banjir.
Tak lama kemudian, Sung Chul keluar dalam kondisi sempoyongan memainkan peran pengusaha yang terpuruk. Tanpa banyak bicara, Bong Jin menawarkan untuk membeli seluruh mobil milik Sung Chul dengan harga 1.200 won per unit. Tentu saja Sung Chul pura-pura setuju karena itu terlihat sangat menguntungkan. Kontrak pun ditandatangani, mereka bahkan sudah memanggil mobil derek untuk mengambil seluruh mobil di sana. Namun sebelum rombongan Bong Jin pergi, Sung Chul tiba-tiba keluar dengan senyum lebar dan menagih biaya tambahan sebesar 500.000 won yang menurutnya tercantum dalam kontrak. Bong Jin terkejut karena merasa tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut. Sung Chul kemudian menjelaskan bahwa biaya itu merupakan ketentuan dari pihaknya. Bong Jin memanggil asistennya, Choi, untuk mengurus Sung Chul, tetapi Sung Chul justru memanggil seseorang untuk menghadapi Choi, yaitu Pak Kim yang ternyata adalah Doki. Saat melihat Doki muncul, mereka pun menyadari bahwa selama ini mereka telah ditipu. Terjadilah perlawanan antara kedua pihak, namun mereka bukan tandingan Doki. Dengan bantuan timnya, Doki dengan mudah mengatasi seluruh anak buah Bong Jin. Dalam keadaan panik, Bong Jin memanggil semua anak buahnya yang berada di jalanan. Doki kembali menampakkan diri sehingga mereka mengerahkan mobil-mobil sport untuk mengejar taksi Doki. Kejar-kejaran itu berakhir di sebuah basement tempat pertarungan sesungguhnya dimulai. Di sana, Doki menyampaikan bahwa ia berterima kasih karena Bong Jin telah membawa mobil-mobil sport tersebut ke lokasi itu. Ia menjelaskan bahwa mobil-mobil tua yang dibawa Bong Jin akan ditukar dengan mobil-mobil baru dan mewah yang asli. Penjelasan tersebut membuat Bong Jin semakin murka dan pertarungan kembali terjadi antara kedua kelompok. Pada akhirnya, Doki dan timnya berhasil memberi pelajaran kepada Bong Jin dan anak buahnya. Ketika Bong Jin dan anak buahnya kembali sadar, mereka mendapati diri mereka berada di dalam sebuah mobil, sementara Doki berdiri di depan kendaraan itu. Doki memberi pilihan, jika Bong Jin mau mengakui seluruh kesalahannya, maka ia akan memaafkannya. Namun Bong Jin menolak dan langsung menancap gas. Barulah kemudian mereka menyadari bahwa mobil yang mereka kendarai adalah mobil dari Nobel Showroom, mobil yang belum sepenuhnya diperbaiki. Keadaan yang mereka alami sama seperti yang dialami Doki saat membeli mobil dari mereka. Kendali mobil menjadi tidak stabil dan remnya blong membuat mereka tidak dapat menghentikan kendaraan tersebut. Akhirnya, kasus yang menjerat Bong Jin berhasil diselesaikan. Pada malam harinya, Doki dan rekan-rekannya berkumpul untuk makan bersama. Saat itu terlihat jelas bahwa hubungan mereka semakin erat layaknya sebuah keluarga yang saling mendukung satu sama lain.